Halo semuanya, kembali lagi ya dengan saya Laura di kursus Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja. Kali ini kita akan belajar nih tentang anatomi dan fisiologi manusia. Tapi jangan takut dulu, ini bukan anatomi dan fisiologi manusia yang detail. Jadi kali ini kita akan spesifik ke sistem sensori manusia dan beberapa fungsi yang membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Nah, teman-teman pasti tahu ya panca indera kita. Kita punya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan indera peraba. Nah, ternyata 5 panca indera ini adalah 5 dari 7 sistem sensori manusia. Kita punya yang namanya Seven Sensory System atau ketujuh sensori sistem manusia yang sering disebut sebagai Human Sensory System. Ada 7, sehingga selain 5 panca indera, kita juga ada yang disebut sebagai vestibular atau keseimbangan manusia ketika kita bergerak, dan proprioseptif atau kekuatan otot dan sendi. Sistem sensori atau pendengaran. Nah, pada kesempatan kali ini, kita tidak akan bahas semuanya satu persatu, tapi kita lebih akan fokus pada indera penglihatan, pendengaran, dan persepsi kognitif manusia. Auditory system adalah sistem yang terdiri dari telinga, pusat pendengaran di otak, dan syaraf yang menghubungkan keduanya. Sistem ini bertanggung jawab untuk melibatkan koordinasi antara sistem vestibular dan penglihatan untuk mendeteksi, memproses, dan menginterpretasi suara atau bunyi yang dapat memberikan pengalaman yang unik dan kompleks. Nah, sistem sensori atau pendengaran kita mengukurnya dengan intensitas suara atau alat yang biasa digunakan yaitu sound meter. Kemudian yang kedua adalah sistem sensori penglihatan atau stimuli pada sensori penglihatan, yaitu yang kita kenal sebagai cahaya. Nah, cahaya itu kemudian ditangkap oleh mata dan retina. Semua rangsangan visual yang mampu dirasakan manusia dapat digambarkan sebagai gelombang energi elektromagnetik. Gelombang tersebut dapat direpresentasikan sebagai titik di sepanjang spektrum visual. Dalam melakukan pekerjaan, manusia sebaiknya memiliki penerangan cahaya lampu yang baik, atau satuan lampu sering juga disebut sebagai lux. Nah, ini adalah visible spektrum manusia. Tentu kita sering lihat ya, Magicu Hibiniu. Nah, ternyata spektrum penglihatan manusia itu hanya sedikit saja dari spektrum gelombang elektromagnetik yang sangat panjang. Sensasi penting dalam kehidupan sehari-hari karena memungkinkan kita untuk merasakan dan merespon lingkungan di sekitar kita. Tanpa sensasi, kita tidak dapat merasakan rasa sakit, suhu, suara, atau bau, yang semuanya ternyata sangat penting loh untuk keselamatan dan kesejahteraan kita. Sedangkan perception adalah cara untuk memproses, mengorganisir, dan memberikan makna pada informasi sensoris. Proses ini terjadi dalam otak dan melibatkan integrasi informasi dari berbagai sumber sensorik, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau, dan rasa. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti perhatian kita, harapan, pengalaman sebelumnya, dan faktor lingkungan. Nah, seperti ini nih model persepsi kognitif dan sistem sensori manusia. Diagram ini menggambarkan bagaimana kita memproses suatu informasi. Nah, gimana
Seru kan? Kita tadi sudah membahas anatomi dan fisiologi manusia, terutama ada 5 panca indera manusia dan 2 indera sensori manusia lainnya. Sangat menarik bukan? Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.